ini ku sendiri. Ilmu itu saudara penting, betul. Oleh karenanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan suatu perumpamaan. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan al-jahlu aslu kulli syar wa mansya'u kulli darar. Kebodohan berarti lawan kata ilmu, betul. Kalau orang nggak mau ngaji, lama kemudian lambat tahun insya Allah tambah bodoh. Makanya kata beliau, kebodohan itu sumber kesalahan dan sumber kejahatan. Wahua, orang yang dinamakan huwa wa ahluhu, kebodohan dan orang yang bodoh ini dakhiluna fi umumi qauli sallallahu ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'allima. Kebodohan dan orang yang bodoh yang gak mau kenal ilmu ini, dia orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Karena kata Nabi dalam hadis, dunia ini dilaknat semuanya oleh Allah kecuali zikir pada Allah dan yang sejenisnya, solawatan, tahlilan, sedekah, bangun malam, itu orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Siapa lagi? Kata Nabi, aliman, orang alim. Kita ngakuin kita bukan orang alim, betul. Tapi kita bisa masuk mudah-mudahan pada bagian yang terakhir. Hadis itu mengatakan au muta'alliman, atau orang yang ngaji sama orang alim itu. Mudah-mudahan terbebas daripada laknatnya Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar manfaat. Selamat daripada laknat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan kata Habib Allah, kam min abidin qad at'aba nafsuhu wa huwa musirrun ala ma'siyatin wa huwa yara annaha fi ta'ah. Berapa banyak orang pagi siang sore sujud ibadah luar biasa, tapi dia menduga dia membarengi ibadahnya itu dengan maksiat, dan maksiat itu dia anggap adalah ketaatan. Dia sholat, dia gosip. Dia sholat, dia buka aib orang. Dia sholat, dia hina orang lain. Apalagi yang dia hina ahlu baitnya Rasulullah. Dia tahajud beranggapan dia itu wali, paginya dia gosip lagi. Akhirnya habis. Dia beranggapan itu bukan dosa, padahal itu maksiat, terusir dari rahmatnya Allah. Betul. Jadi talabas bi ibadah fasidah, akhirnya ibadahnya rusak karena kemaksiatan yang dia anggap itu adalah ibadah. Nauzubillahimin. Nah, kita hadir di Majlis Kuitang ini, mudah-mudahan ibadah kita tambah baik, ilmu kita juga bertambah. Habib Abdullah Haddad menceritakan dalam kitab itu, dulu di kota Maroko, Maghrib, ada rajulun ijtahada fil ibadah. Sungguh-sungguh ibadah. Fayashtari atanan. Lalu dia pergi ke pasar, beli seekor keledai. Sampai di rumah ditaruh di kandangnya hari demi hari, minggu demi minggu. Walam yastamilha, tapi nggak dipakai untuk bekerja. Akhirnya ada orang penasaran. Fasa'alahu, tanya, wahai abid, orang tiap hari sholat, tiap hari ibadah, ente beli keledai buat apa? Nggak pernah dipakai keluar, dipakai pikul-pikul kayu atau barang-barang berat. Qala liuhassinu biha farji. Saya beli keledai cuman untuk jaga kemaluan saya daripada zina. Jadi kalau memuncak syahwat saya setelah saya ibadah, saya masuk kandang, saya gauli itu keledai. Falamma arrafahu, setelah diajarin ilmu, baka wataba, setelah tahu ilmu, akhirnya dia menangis, dia taubat kembali ke jalan yang benar. Itulah pentingnya ilmu, betul. Demikian juga ibadah, ibadah tanpa ilmu apa guna, betul. Sebagaimana ilmu tanpa ibadah tidak ada manfaat. Ada orang ahli fikih, ahli dalam segi hukum agama, tahu sholat, tata cara sholat, surut, rukun, sunnah tahu, tapi sholatnya kagak. Ibadah sama ilmu tidak bisa dipisah. Sebagaimana tidak sama ibadahnya orang berilmu dengan ibadahnya orang bodoh. Orang berilmu ibadahnya lebih mulia, ma'ubidallah bisyai'in afdal min fikhin fid din, dalam riwayat Imam Baihaqi. Tidaklah Allah disembah oleh seorang hamba lebih bagus daripada ibadahnya orang yang ngaji. Amin. Ngerti agama, apalagi istiqomah.
ibadahnya bagus, ngajinya rajin, ilmunya manfaat dunia wal akhirah. Semakin kesini zaman semakin mundur, orang semakin tidak takut dengan anak cucu keluarganya Rasulullah. Beruntung ibu bapak kalau di dalam azali ditakdir sama Allah bernisbah ngaji kepada ahlu baitnya Rasul. Dilarang ahlul bait mengangkat-ngangkat tentang dirinya. Tapi ketika zaman sudah bangkit fitnah demi fitnah, sedikit boleh diangkat. Saudara, Sayyidina Abu Bakar Siddiq hampir setiap hari ceramah setelah wafatnya Nabi, urgubu Muhammad fi ali baitih. Perhatikan cinta kalian kepada Nabi dengan mencintai anak cucu keluarganya Rasulullah. Betul. Fitnah semakin merajalela sampai terdengar di telinga kita kalau orang mau masuk Banten, Habib, Sadah, Ahlul Bait gak boleh masuk Banten kecuali baca la ilaha illallah 10.000 kali. Kalau enggak boleh masuk Banten. Saudara, jangan jadi orang alim. Saya kasih wasiat di mimbar Kuitang, mimbar wali, mimbar orang-orang saleh. Saya bukan orang saleh. Saudara, jangan jadi orang alim, apalagi mengerti kitab kalau akan membenci keluarganya Rasulullah. Saudara, jangan sholat sampai sujud bolong dahi kita kalau menjadi orang yang benci kepada keluarga Rasulullah. Karena intisari kitab-kitab yang mulia itu, kita cinta pada Nabi, cinta pada sunnah Nabi, cinta pada ilmu, dan cinta pada keluarganya Rasulullah.